Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi nih bertemu sama aku Zahwa Laminir Syandrini dari kelas 3C dengan NPM 241063125014. Nah, hari ini teman-teman tahu nggak nih kita akan bahas aplikasi yang lagi ramai banget dipakai sama teman-teman semua. Pasti teman-teman semua bakal pakai aplikasi ini. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang salah satu aplikasi dompet digital paling populer di Indonesia, yaitu Dana. Nah, di era serba digital sekarang, kita semua sudah mulai terbiasa melakukan transaksi tanpa uang tunai nih, ya kan? Dari beli kopi di warung, pesan makanan online, bayar listrik, sampai transfer ke teman juga, semuanya bisa dilakukan dari HP teman-teman masing-masing. Nah, salah satu aplikasi yang dipermudah hal ini adalah Dana. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman semuanya udah sering pakai Dana ya, tapi di review kali ini kita akan bahas lebih mendalam dan lengkap, mulai dari sejarah, fitur utama, kelebihan, kekurangan, pengalaman nyata menggunakan aplikasi ini, sampai tips bagaimana cara pakai Dana agar aman dan hemat. Jadi, pastikan kalian simak sampai akhir ya, karena durasinya lumayan panjang nih teman-teman. Nah, untuk yang pertama kita mulai sedikit dari latar belakang aplikasi Dana ini. Nah, Dana pertama kali diluncurkan di Indonesia pada tahun 2018 oleh PT SP Debit Indonesia Corp. Nah, aplikasi ini hadir sebagai solusi pembayaran non-tunai mendukung gerakan pemerintah menuju cashless society. Nah, visi Dana adalah menjadi dompet digital untuk bangsa. Wow, artinya bukan hanya untuk orang kota atau yang sudah terbiasa dengan perbankan, tetapi juga untuk masyarakat luas termasuk yang belum punya rekening bank. Nah, Dana sendiri terinspirasi dari kebutuhan masyarakat modern yang ingin transaksi lebih cepat, praktis, dan aman. Dari tahun ke tahun, fitur-fitur baru ditambahkan. Misalnya, awalnya hanya bisa untuk top up dan transfer, sekarang udah bisa untuk bayar BPJS, PDAM, listrik, bahkan belanja di warung-warung kecil melalui QRIS. Nah, saat ini jumlah pengguna Dana sudah puluhan juta dan aplikasinya mendapat rating cukup tinggi di Play Store maupun App Store. Ini menunjukkan tingkat kepuasan pengguna yang cukup baik. Nah, selanjutnya itu ada fitur utama dari Dana. Nah, bagian ini penting banget nih teman-teman. Mari kita satu ya, fitur utama yang ada di Dana. Untuk fitur yang pertama ada top up saldo. Nah, Dana memungkinkan kita isi saldo dengan mudah lewat berbagai cara, bisa transfer bank, kartu debit, kartu kredit, bahkan lewat minimarket seperti Alfamart dan Indomaret juga bisa, teman-teman. Nah, prosesnya juga instan, tidak butuh waktu lama. Misalnya, aku pernah nih top up lewat mobile banking, cuma butuh 30 detik, saldo juga langsung masuk ke akun Dana kita. Praktis banget kan ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya itu ada fitur transfer uang. Nah, pengguna bisa transfer antar sesama pengguna Dana gratis dan juga cepat. Kalau sudah upgrade premium ya, jadi kalau mau upgrade premium itu harus verifikasi KTP. Kita bisa transfer ke rekening bank manapun. Dan juga memberikan kuota gratis transfer ke bank setiap bulannya, biasanya 10 kali pertama gratis. Setelah itu ada biaya kecil seperti 2.500 atau 4.500 sesuai dengan bank yang mau kita tuju. Nah, untuk selanjutnya ada fitur pembayaran tagihan nih teman-teman. Nah, semua kebutuhan bulanan bisa dibayar lewat Dana kayak listrik PLN, PDAM, internet kabel, BPJS, bahkan cicilan kredit juga bisa teman-teman kita bayar lewat Dana ini. Jadi, tidak perlu lagi keluar rumah atau antri di loket pembayaran. Nah, fitur ini sangat membantu terutama buat orang yang tinggal di kota besar dengan mobilitas tinggi. Nah, selanjutnya ada fitur buat beli pulsa dan paket data. Kita juga bisa beli pulsa semua operator kapanpun dan dimanapun. Harganya kompetitif dan sering ada cashback juga. Jadi lumayan ya, ada bonus-bonus sedikit dan praktis banget kalau lagi kehabisan waktu tengah malam, tinggal buka aplikasi, habis itu langsung beres. Atau mungkin lagi di luar, nggak memungkinkan untuk beli di counter atau gimana, bisa langsung beli di aplikasi Dana. Nah, selanjutnya ada QRIS Payment nih. Ini tuh fitur favorit
aku adalah pembayaran dengan QRIS. Karena tinggal scan kode QR di merchants yang sudah mendukung QRIS. Pembayaran langsung berhasil, jadi praktis banget. Mulai dari bisa beli di warung, soalnya warung juga udah banyak ya menggunakan QRIS, terus minimarket, terus restoran bisa di mall, atau semuanya sekarang udah pakai QRIS. Jadi benar-benar praktis banget dan udah menerima pembayaran dari aplikasi Dana. Nah, selanjutnya ada fitur integrasi dengan e-commerce dan merchant partner. Nah, Dana juga udah bekerja sama dengan berbagai marketplace, bisa seperti Bukalapak, Lazada, bahkan bisa dipakai untuk transaksi di aplikasi game. Jadi kalau mau top up game, bisa juga melalui aplikasi Dana. Nah, keuntungannya kita sering dapat promo cashback atau diskon. Misalnya, belanja 100.000 bisa dapat cashback 20.000. Wow, lumayan banget ya, duitnya gede. Nah, selanjutnya ada fitur keamanan transaksi. Nah, ini fitur yang sangat penting ya teman-teman. Jadi Dana itu menerapkan PIN 6 digit untuk setiap transaksi. Bisa juga pakai fingerprint atau face recognition untuk loginnya. Ada fitur Dana Protection, garansi uang kembali jika ada transaksi yang tidak sah. Boleh. Untuk fitur tambahannya itu ada Dana Goals, Dana Bisnis, dan voucher promo. Nah, untuk Dana Goals sendiri itu adalah fitur menabung dengan target tertentu. Misalnya kita mau nabung untuk beli gadget nih, dengan bisa dibuat target 5 juta dalam 6 bulan, atau misalnya sesuai dengan kebutuhan teman ya, mau per bulan atau per hari juga bisa. Nah, untuk dana bisnis ini khusus untuk UMKM agar bisa menerima pembayaran non tunai. Jadi buat penjual kalau misalnya mau ngadain QRIS, nah ini di dana bisnis nih teman-teman. Nah, untuk voucher dan promo ada banyak sekali voucher makanan, belanja hingga transportasi. Wow, sangat hemat ya kalau dengan Dana. Selanjutnya kelebihan Dana nih. Nah, kelebihan Dana ini setelah kita lihat fitur-fiturnya, sekarang kita bahas apa aja kelebihan dari aplikasi Dana. Nah, untuk aplikasi Dana ini kelebihannya yang pertama, pasti mudah digunakan. Tampilan aplikasi simpel dan intuitif, bahkan orang tua pun bisa cepat belajar. Jadi kayak main praktis banget, kita buka Dana, langsung bisa melakukan pembayaran dengan QRIS, atau misalnya langsung transfer ke bank atau kemanapun, itu udah sangat-sangat praktis. Nah, yang kedua itu fitur lengkap. Nah, ada mulai dari top up, tadi transfer, bayar tagihan, sampai belanja online semuanya ada di aplikasi Dana ini. Nah, yang ketiga yaitu ada gratis transfer ke bank. Nah, itu sangat-sangat membantu pengguna yang sering transfer ke beda bank nih teman-teman. Jadi sangat-sangat hemat lah ya. Jadi untuk transfer ke bank itu gratis, mungkin buat 10 kali transfer awal. Nah, untuk selanjutnya promo melimpah. Wah, ini nih yang bisa dicari ini ya sama kita uh, Genzi pasti kan nyarinya yang promo-promo ya. Nah, ini hampir setiap minggu ada promo cashback atau diskon. Nah, untuk keamanan cukup baik dengan PIN, OTP, dan biometrik login. Jadi udah aman ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada banyak merchant partner. Bisa dipakai di berbagai merchant offline atau maupun online. Dan selanjutnya cepat, efisien, transaksi selesai dalam hitungan detik. Nah, selanjutnya itu karena tadi kita udah bahas kelebihan dari aplikasi Dana ini, pastikan kelebihan mungkin ada kekurangan yang mungkin nanti bakal bisa diupdate lagi oleh aplikasi Dana. Nah, untuk kekurangan ini yang perlu kita bahas secara jujur yaitu butuh upgrade premium untuk bisa ke transfer ke rekening bank tanpa upgrade fitur terbatas. Nah, jadi kita tuh harus upgrade premium dulu nih teman-teman kalau misalnya mau bebas menggunakan fitur-fitur yang ada di aplikasi Dana ini. Nah, untuk kuota gratis transfer terbatas, setelah kuota habis kena biaya admin. Nah, untuk kuota gratis itu ternyata ada kena biaya adminnya. Nah, terus mungkin ada server ada error. Nah, biasanya saat ada problem besar, banyak pengguna mengeluh aplikasi lambat. Mungkin kalau ini sih karena banyak yang masuk ya ke aplikasinya, jadi servernya kadang error juga di luar kendali mungkin ya. Nah, untuk selanjutnya tidak bisa transaksi internasional. Nah, nggak bisa nih teman-teman. Jadi kalau lagi di luar negeri atau di mana nggak bisa ya. Dan aplikasi ini hanya
bisa dipakai di Indonesia. Nah, saldo tidak berbunga. Berbeda dengan tabungan bank, saldo di dana tidak menghasilkan keuntungan. Jadi ini hanya untuk menyimpan uang ya. Jadi tidak ada bunga-bunga dan ininya. Nah, selanjutnya ada keterbatasan withdraw saldo. Nah, untuk penarikan tunai langsung belum fleksibel aplikasi bank digital. Jadi ada maksimal penarikan uang tunainya. Nah, selanjutnya nih, ini juga gak kalah pentingnya, ada tips and trick memakai dana. Supaya pengguna dana lebih aman, hemat, dan maksimal, ini beberapa tips. Pertama, upgrade akun premium, segera akses data. Channel juga menggunakan unggah KTP dan proses suka. Jadi misalnya masukin KTP, jadi kayak kita harus pakai KTP kita. Jadi aman kok, tenang aja untuk data. Nah, selanjutnya aktifkan semua keamanan dari PIN, fingerprint, atau pistol. Jangan pernah bagikan kode OTP yang kalian dapat ke siapapun, karena itu bisa login ke akun teman. Nah, untuk selanjutnya gunakan promo dan voucher. Nah, misalnya kalau beli pulsa, cek dulu ada promo cashback atau enggak. Jadi benar-benar bisa hemat banget teman-teman. Itu selanjutnya isi saldo sesuai kebutuhan aja. Nah, jangan terlalu banyak saldo untuk keamanan. Jadi aplikasi dana ini hanya mungkin jangan terlalu banyak, jadi yang kan ada batas maksimal juga, jadi jangan terlalu banyak mengisi saldo kan takutnya demi keamanan diri ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya gunakan dana goals kalau ingin menabung untuk sesuatu. Ini bisa membantu kita lebih disiplin, keren banget ya. Terus selanjutnya ada cek merchant partner karena ada promo eksklusifnya untuk toko tertentu. Selanjutnya manfaatkan gratis transfer jika kuota hampir habis atau kita agar lebih hemat. Wow, kita tadi udah membahas fiturnya, kelebihan, keuntungan, tips and trick menggunakan aplikasi Dana ini. Jadi, kalau kita simpulkan, Dana adalah aplikasi dompet digital yang sangat berguna, praktis, dan aman. Fitur-fiturnya lengkap dari tadi ada top up, transfer, bayar tagihan, belanja, bahkan menabung juga. Ada yang lengkap banget, cocok untuk semua kalangan dari anak muda, kerja, sampai pedagang-pedagang kecil. Nah, untuk kelebihannya banyak nih, yang tadi udah kita bahas juga, mulai dari mudah digunakan, gratis transfer, promo, hingga keamanan. Kekurangannya mungkin tadi ada sedikit, itu ada seperti kuota terbatas, yang paling error, dan tidak bisa transaksi internasionalnya untuk digunakan di Indonesia saja. Tapi secara keseluruhan, Dana adalah salah satu dompet digital terbaik di Indonesia. Saat ini kalau kita gunakan dengan bijak, aplikasi ini bisa sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak ini sampai akhir. Kalau kalian sudah pernah pakai Dana, pasti kalian sangat dibantu dengan aplikasi ini. Jadi sekian dari aku review kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di review selanjutnya. Terima kasih semuanya.